Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesehatan, umur panjang, dan juga kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali pada event Ramadan Karim Ngabuburit Berpahala di tahun 2025 ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para kerabat, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Baiklah, kita bertemu kembali di Ngabuburit Berpahala kita tahun ini ya, tahun 2025 atau tahun 1446 Hijriah ya. Nah, jadi ini adalah hari pertama kita, yakni di tanggal 2 Ramadan yang bertepatan dengan tanggal 2 Maret. Oh ya, baiklah, bagi kalian yang belum kenal sama aku, perkenalkan, nama Ulun Radi. Ulun seorang VTuber ID dan juga penjaga waktu asal kerajaan negara gaib, asal kerajaan negara Dipa ya. Jadi Ulun itu bahasa Banjar artinya aku. Ya, siapa tahu kalian nggak tahu. Nice to meet you, my name is Radi. I'm a VTuber ID. I'm a timekeeper in the spiritual world from the kingdom of Nagara Dipa. Haji Mamashite, watashi wa Radi desu. VTuber ID desu. Watashi wa Nagara Dipa okoku kara kita. Meni menai sekai no toki no banin desu. Ahlan, ismi Radi, ana VTuber ID. Ana harisul waqti fi alamil gaib min mamlakah Nagara Dipa. Sawadee krap, pom che Radi krap. ผมเป็นVTuber ID ครับผมเป็นผู้รักษาเวลาที่เรามองมีเห็นจากอาณาจักรนากรดิพา Sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, baiklah, bagi kalian yang baru menonton ini di tahun ini, jadi ini adalah acara event di mana ini diadakan setahun sekali setiap bulan Ramadan. Kalau tahun kemarin sih 3 episode, tahun sebelumnya lagi hanya 1 episode. Tapi insya Allah kalau sempat kita akan adakan 5 episode untuk tahun ini gitu. Nah, baiklah. Jadi ini juga bisa kalian baca di deskripsi ya. Ngabuburit Berpahala ini event adalah sebuah event di mana diadakan di bulan Ramadan yang bertujuan untuk menghabiskan waktu luang saat menunggu beduk buka puasa ya, atau yang kita kenal dengan ngabuburit gitu. Nah, sambil mencari pahala ya. Kalau bisa ngabuburit sambil berpahala, kenapa tidak, ya kan? Kita mendapat pahala, mendapat hiburan, dapat ilmu juga. Nah, jadi event ini insya Allah akan berlangsung selama 5 hari di tahun ini, yakni mudah-mudahan bisa berlangsung selama 5 hari setiap hari Minggu. Jadi ini hari kedua, kemudian minggu depannya lagi, sampai di hari terakhir Ramadan kita di tanggal berapa itu? Tanggal 30 ya. 30 Maret
atau 30 Ramadan untuk mengakhiri pertemuan kita di event ini. Kemudian jika kalian mengikuti event ini, kalian bisa mendapatkan sertifikat secara gratis. Yang mana caranya gampang banget ya. Cuman ada 3 langkah, 3 step. Yang pertama, kalian tentunya harus menonton video event ini. Kemudian kalian juga harus menjawab kuis yang ada di tengah-tengah video ini nantinya. Jadi di setiap kalian nonton video 5 episode nanti, akan ada di dalam video ini kuis, yang mana jawaban dari kuisnya ialah tanya jawab APG ya, pilihan ganda. Jadi mudah aja, gak susah kayak soal UN gak. Jadi kalian pilih jawaban yang benar, kemudian kalian kirimkan jawaban kalian itu dengan mendm akun Instagram kami, yakni @islamicbimbleid. Akun resmi Islamic Bimbel ya, bukan akun aku. Wah, ngabuburit berpahala balik lagi nih. Syarat dan ketentuan masih seperti biasanya. Yang pertama, tonton videonya. Yang kedua, jawab kuis yang berada di tengah-tengah video. Dan yang ketiga, kirimkan jawaban kalian dengan mendm atau chat pribadi ke Instagram Islamic Bimbel ID. Dan jangan lupa formatnya, yakni nama kalian dan jawabannya ya. Mudah bukan? Hanya dengan mengikuti 3 episode event ini aja udah dapat sertifikat. Yuk ikutan juga. Untuk schedule-nya sebagai berikut. Nah, jadi kalian tinggal nonton, jawab video, langsung kirim jawaban kalian sampai 5 jawaban. Berarti kalau episodenya ada 5, nanti 5 jawaban. Kalau episodenya ada berapa, ya kirimkan semua berapa yang ada aku upload video event ini. Baiklah, langsung saja. Sudah 15 menitan ya. Baru pembuka 15 menit loh. Baiklah, di hari pertama kita ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sudah tidak familiar lagi di telinga kita, yakni adalah tema hari ini ialah takjil. Oke. Apa sih takjil itu dan kenapa sampai orang berebut takjil, sampai ada katanya war takjil ya. Berebut takjil, perang takjil gitu. Kenapa takjil sampai perang segala? Nah, jadi takjil mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemendikbud. Takjil artinya mempercepat. Nah, jadi takjil itu artinya ialah mempercepat dalam berbuka puasa. Nah, jadi sebenarnya kata takjil itu di dalam KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya ialah mempercepat dalam berbuka puasa. Kemudian secara etimologi atau secara menurut bahasa, iftar, kata takjil ini berasal dari bahasa Arab, yakni ta'jilun, yang artinya penyegeraan, yang mana berasal dari akar kata ajala, kata kerja. Ajala yang artinya menyegerakan, dan kata ajila yang berarti bersegera. Berarti kurang lebih aja ya kalau menurut KBBI dengan menurut bahasa Arabnya. Jadi kalau menurut KBBI tadi mempercepat, kalau menurut bahasa Arab ta'jilun artinya ialah penyegeraan.
yang berasal dari kata ajala menyegerakan dan ajila yang berarti bersegera. Jadi kata takjil itu sebenarnya bukanlah suatu apa ya? Kayaknya adalah suatu kegiatan supaya bersegera, cepat-cepat. Bukanlah suatu makanan atau minuman. Ya, karena kan kita selama ini tahunya takjil itu adalah makanan dan minuman gitu, yang ada di setiap bulan Ramadan, bulan puasa, dan orang jual di pinggir jalan mungkin. Nah, itu kita kenal dengan takjil. Ternyata di sini menurut akar bahasanya takjil itu ialah mempercepat atau bersegera gitu. Nah, kemudian makanya kita di dalam Islam, Rasulullah menganjurkan agar segera dalam berbuka puasa. Nah, jadi di dalam agama ternyata kita diperintahkan, dianjurkan agar bersegera di dalam berbuka puasa. Cepat-cepat di dalam berbuka puasa. Karena kan kita sudah tahu kalau sahur kita disunatkan untuk mengakhirkannya. Jadi kalau bisa ya beberapa menit sebelum imsak gitu kita makannya. Dan juga kalau kita berbuka, jadi kalau bisa sudah ada bunyi terdengar gitu, bunyi beduk atau sirine azan maghrib, maka bersegeralah kita berpuasa. Itu sunat daripada berpuasa. Jadi kita dianjurkan agar bersegera, bercepat-cepat dalam berbuka puasa. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Sahl bin Sa'din radhiyallahu an anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala la yazalun nasu bi khairi ma ajjalul fitr muttafaqun alaih. Kepencet. Baiklah, artinya dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang senantiasa dalam kebajikan, dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, jadi hadisnya tadi katanya orang-orang akan selalu senantiasa di dalam kebajikan, di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan dalam berbuka puasa. Jadi kita diperintahkan tadi untuk disunatkan untuk segera berbuka puasa kalau waktunya telah tiba. Jadi ya walaupun meneguk hanya ya air putih misalnya atau sebiji kurma. Nah, jadi kita disunatkan untuk segera berbuka puasa. Nah, kemudian sejarah daripada takjil. Kenapa kata kerja dari suatu kegiatan berubah menjadi kata benda, sesuatu makanan yang ada di bulan puasa. Kenapa kata takjil ini berubah maknanya? Nah, jadi di sini dijelaskan di Indonesia takjil tidak hanya dimaknai sebagai tindakan menyegerakan berbuka, tetapi juga merujuk pada makanan dan minuman yang dikonsumsi saat berbuka. Nah, ya kan? Hal ini mungkin dipengaruhi oleh budaya masyarakat Indonesia yang gemar menyajikan hidangan ringan saat berbuka puasa.
Nah, jadi hal ini mungkin dipengaruhi oleh budaya ya, karena budaya Indonesia tadi suka gemar menyajikan hidangan ringan saat berbuka puasa supaya ringkas gitu makannya, agar misalnya kan ada kue atau kurma, jadi sekali hap kalau sudah ada terdengar sirene bunyi azan maghrib, hap langsung segera. Nah, jadi karena itulah mungkin penggunaan kata takjil berubah makna menjadi hidangan ringan saat berbuka puasa. Kemudian ada pula pendapat yang menyatakan bahwa takjil menjadi salah satu sarana dakwah Wali Songo. Oh, benarkah? Yang menyebarkan Islam di Jawa sejak sekitar abad ke-15. Jadi ada katanya bahwasanya takjil ini adalah pendekatan teknik dari Wali Songo ketika awal mula menyebarkan agama Islam. Jadi sebagaimana yang kita ketahui kan, Wali Songo itu pendekatannya ada melalui kesenian, kebudayaan gitu ya, kayak wayang, kayak alat musik, gamelan gitu kan. Itu salah satu pendekatan Wali Songo ketika menyebarkan ajaran Islam. Jadi mungkin saja takjil ini kan ya mungkin ketika berbuka puasa, kemudian mengajak orang yang non muslim pada saat itu, ketika lalu lalang kita ajak makan juga, makan kue, makan apa gitu. Nah, kemudian kita memperkenalkan ayo takjil. Nah, maka mungkin mereka mengira bahwasanya takjil itu ya adalah nama bendanya ini, nama benda yang kita makan ini takjil. Padahal kan takjil itu adalah kegiatan menyegerakan atau bercepat-cepat tadi. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata takjil berasal dari bahasa Arab yang berarti tadi menyegerakan. Di Indonesia, makna kata ini berkembang menjadi makanan atau minuman ringan yang dikonsumsi saat berbuka puasa. Baiklah, itulah tadi sedikit daripada sejarah takjil. Kemudian, apakah takjil itu harus yang manis-manis? Ya, karena kan kita selama ini disuguhkan ketika berbuka puasa itu yang manis-manis. Ada kurma kan rasanya manis. Kemudian ada kue basah atau apalah manis. Kemudian ada es buah atau sirup. Nah, itu kan juga manis. Apakah takjil itu harus berupa yang manis-manis, makanan minuman yang manis-manis? Nah, jadi jawabannya adalah tidak harus ya. Jawabannya, takjil tidaklah harus berupa yang manis-manis. Nah, sebagaimana tadi ya kita sudah bahas, jadi takjil itu bukanlah merujuk kepada istilah makanan atau minuman yang kita konsumsi tadi, tapi takjil itu adalah kegiatan mempercepat bersegera. Jadi ketika ada makanan yang kita punya, yang kita lihat, maka bersegeralah. Ketika sampai waktunya berbuka puasa, kita bersegera untuk memakannya. Nah, jadi apapun yang kita konsumsi saat berbuka puasa itu adalah takjil. Istilah di Indonesia itu dikenal dengan takjil. Nah, meskipun takjil ini identik ya dengan makanan yang manis, kayak tadi ada kue basah atau ada kurma, kolak atau sirup, es buah dan sebagainya, atau teh juga manis ya. Nah, tetapi sebenarnya takjil ini juga bisa berupa yang gurih
dan juga bisa juga makanan yang hambar ya, karena tadi itu adalah nama kegiatannya, bukanlah nama bendanya. Jadi kita bisa saja makan yang gurih, misalnya ada apa, misalnya ya resol atau gorengan atau apa lagi ya, makanan-makanan lah, baik makanan berat ataupun makanan ringan sebenarnya ya, itu adalah takjil. Yang penting adalah kita bersegera, kita dianjurkan untuk bersegera untuk berbuka puasa gitu. Jadi walaupun itu juga tadi ya sudah aku bilang, walaupun itu adalah air putih juga nggak apa-apa, air bening ya, bening bukan putih tapi bening. Nah jadi ketika air mineral, kalau kita di perjalanan tidak ada makanan atau ya apalah, yang ada hanya air, botol air mineral, maka kita berbukalah segera dengan air mineral tersebut. Jadi itu juga digolongkan ke dalam kegiatan takjil, kegiatan bersegera. Nah intinya takjil berfungsi untuk membatalkan puasa dan mengembalikan energi setelah seharian berpuasa. Nah ya, jadi intinya adalah membatalkan puasa dan mengembalikan energi kita setelah kita tadi berpuasa seharian penuh. Ya, kenapa takjil itu identik dengan makanan yang manis-manis? Karena sebagaimana yang kita ketahui, kan makanan yang manis-manis itu mengandung apa ya? Karbohidrat ya. Karbo. Jadi kan karbo itu kita gunakan, zat yang kita gunakan ketika kita beraktivitas, yang dikonsumsi itu adalah karbo. Jadi yang manis-manis kayak ada yang mengandung gula itu akan memberikan kita energi lebih untuk mengembalikan energi yang sudah terkuras kita selama di siang harinya. Tetapi ya kalau terlalu manis juga nggak bagus ya untuk kesehatan, karena ya secukupnya saja untuk mengembalikan energi kita yang sudah terkuras tadi. Selain itu juga ya makanan yang manis-manis itu juga memberikan apa ya, hormon kegembiraan gitu kalau nggak salah. Tapi yang pasti itu coklat ya. Mungkin yang makanan manis-manis juga memberikan kita rasa happy, gembira gitu ya kan. Selain mengembalikan energi kita dan juga memberikan semangat kebahagiaan kepada kita ketika berpuasa, ketika berbuka puasa gitu. Nah jadi itulah isi materi kita untuk hari ini. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki sesi selanjutnya, ialah ya tentu saja kuis. Yuk. Selai siap, selai asli Indonesia. Kami menyediakan 3 varian rasa, yaitu rasa kenangan bersama si dia, rasa-rasanya, dan rasa yang pernah ada. Penasaran gimana rasanya? Ya, itulah rasa keempat kami, rasa penasaran. Ayo segera dibeli sebelum kehabisan. Selai sia, selai asli Indonesia. Tidak terdapat di toko-toko terdekat. Baiklah, di sesi kuis pada hari pertama ini soalnya ya cukup mudah aja ya. Yang penting kalian ada sedikit menonton di bagian awal tadi.
Jadi soal kuis untuk hari ini ialah takjil. Menurut bahasa Arab tadi, ta'jilun ya, artinya ialah A. Penyegeraan bersegera gitu. Dan B. Pemulaian, mulai. Apakah A. Penyegeraan atau bersegera, atau B. Pemulaian atau mulai? Nah, mulai atau bersegera atau mulai. Nah, mudah aja kan kalau kalian ya menonton. Di sini kalian akan ketahuan apakah kalian menonton atau tidak dari jawaban ini nantinya. Baiklah, jangan lupa langsung kirimkan jawaban kalian dengan mendm akun Instagram resmi kami, Islamic Bimbel ID. Jangan lupa tadi formatnya ialah nama kalian, nama misalnya hamba Allah, kemudian jawaban hari pertama hari ini ya, hari ke-1 ialah misalnya A atau B titik-titik, apakah A penyegeraan tadi itu atau jawaban kalian adalah B pemulaian. Nah, baiklah, kita langsung saja ke sesi selanjutnya. Sebagaimana biasanya di sesi ketiga kita ini ialah sesi tanya jawab. Baiklah, di tanya jawab kali ini aku udah mendapatkan, aku sortir 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama ialah langsung saja, kenapa takjil hanya ada saat bulan Ramadan saja? Apakah di luar bulan Ramadan tidak boleh ada takjil? Tidak boleh katanya. Jadi ini pertanyaan sebelum, ya tentu saja sebelum menonton video ini ya. Jadi sebagaimana yang kita bahas tadi, takjil itu, konsep takjil itu ialah tadi makanan pembuka untuk berbuka puasa ya. Jadi makanan pembuka untuk berbuka puasa, sebagaimana dalilnya tadi ialah la yazalun nasu bi khairi ma ajjalul fitr, ajjala ya, jadi bersegera. Jadi ketika kita berpuasa, kita bersegera untuk berbuka puasa. Jadi apakah takjil itu hanya ada di bulan Ramadan? Tidak boleh ada di luar bulan Ramadan? Jawabannya ialah iya dan juga tidak. Kenapa begitu? Karena poin yang pentingnya adalah kalian sedang berpuasa. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalian harus sedang berpuasa, dan untuk melakukan kegiatan takjil kalian berbuka puasa, bersegera berbuka puasa. Nah, jadi kalau kalian di luar bulan Ramadan, kemudian ya misalnya puasa Senin Kamis, kemudian kalian berbuka puasa bersegera, maka itu adalah kegiatan takjil. Kemudian kalau kalian di luar bulan puasa, kemudian kalian tidak puasa, apakah itu puasa qada atau puasa sunat, ya tentu saja kalian tidak berbuka puasa kan. Kalau kalian ngemil atau makan siang, pagi, sore itu bukanlah takjil. Atau kalian misalnya ada membeli makanan ringan, kue atau apalah tadi, kayak makanan yang makanan garis bawah takjil tadi, makanan takjil, tetapi kalian tidak berpuasa, tidak berbuka puasa, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai kegiatan takjil. Karena takjil tadi ialah kegiatan bersegera dalam berbuka puasa. Poinnya ialah
bersegera, dan juga berbuka puasa. Bersegera satu, berbuka kedua, dan yang ketiga berpuasa. Itu adalah poin utama dari kegiatan takjil. Nah, jadi jelas saja kan ya? Nah, meskipun suasana dan ketersediaan takjil lebih meriah selama Ramadan, konsep dan prakteknya tidak terbatas hanya pada bulan Ramadan saja. Ya, yang penting tadi ialah kalian berpuasa, kemudian berbuka, dan dalam berbuka itu kalian bersegera. Itulah poinnya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, baiklah, apakah takjil itu sehat untuk dikonsumsi? Apakah takjil itu sehat untuk dikonsumsi? Jawabannya sama kayak tadi ya, tergantung jenis takjilnya ya. Jadi kayak aku bilang tadi kan, takjil itu bisa makanan manis, makanan gurih, atau makanan hambar gitu kan. Nah, jadi ada takjil yang sehat dan juga ada takjil yang tidak sehat juga. Takjil yang sehat kayak aku bilang tadi, contohnya kayak kurma, atau kita berbuka dengan buah-buahan, atau kayak bubur kacang kan sehat juga ya, kacang. Kemudian ada kolak kan pisang atau umbi-umbian dan lain-lain sebagainya ya, yang mengandung nabati lah. Itu sebenarnya sehat-sehat saja. Kemudian mengapa ada takjil yang tidak sehat? Sebenarnya bukanlah kata tidak sehat kurang pas ya. Yang pas itu adalah kurang sehat, bukannya tidak sehat tetapi kurang sehat. Nah, jadi makanan yang kurang sehat, takjil yang kurang sehat itu contohnya ialah makanan yang berminyak dan yang terlalu manis ya. Contohnya ya yang berminyak kayak makanan gorengan. Kemudian yang terlalu manis ya bisa aja contohnya apa ya, mungkin sirup atau es teh atau sebagainya. Nah, kan juga kalian misalnya makan gorengan atau sesuatu yang berminyak, kemudian kalian minum es teh, kan minyak ya, minyak masuk ke dalam tubuh digabung dengan es. Nah, es itu kan membekukan. Jadi ketika kalian makan minyak, minum es teh tadi contohnya, maka esnya maka minyaknya itu akan menggumpal di dalam tubuh kalian. Nah, maka itu akan menjadi kurang sehat. Kalau nggak sehat nggak sehat sih, aku kurang tahu, yang pasti itu menjadi kurang sehat. Karena kan berminyak akan memberikan lemak kepada tubuh kita. Makanan manis bisa menyebabkan diabetes. Kalau kurma sih manis ya, tetapi manisnya itu bagus asal dalam jumlah yang porsi yang cukup, porsi yang tidak berlebihan. Nah, jadi makan kurma kan ya sunat Nabi. Kan ada dalilnya juga kalau Nabi itu katanya berbuka puasa dengan memakan kurma dengan bilangan yang ganjil. Jadi contohnya cuman sebutir, sebiji, 3 biji atau 5 biji. Kurasa 5 biji sih sudah kekenyangan, mungkin agak enak. Kan agak manis-manis gimana gitu, kayak ya gitulah kurma.
Tapi kadang sekarang ini ya ada kurma yang rasanya manis banget, kayak ada dicampur gula gitu. Aku nggak tahu juga apakah itu emang kurmanya yang manis atau emang ada dicampur gula, aku nggak tahu ya. Jadi ada tips dalam memilih takjil yang sehat ya. Yang pertama ialah pilihlah takjil yang mengandung buah-buahan segar atau tadi contohnya ialah kurma. Kemudian yang kedua, batasi konsumsi makanan yang berminyak kayak gorengan tadi dan makanan atau minuman yang terlalu manis. Jadi nggak baik ya, yang terlalu manis itu membawa kepada diabetes atau ya kencing manis. Jadi nggak bagus untuk kesehatan. Kemudian yang ketiga, pilihlah minuman yang tidak terlalu manis tadi. Contohnya kita bisa berbuka dengan air putih atau teh tawar. Atau bisa juga kalau kita pengen yang manis, tetapi jangan banyak banget gulanya. Misalkan sendok teh tapi rata, jangan numpuk gulanya. Atau bisa juga kalian menggunakan gula boleh nggak sih sebut merek karena slim ya, gula buat orang diabetes itu. Nah jadi kan ya gula jagung bagus untuk kesehatan ya, karena tidak terlalu manis. Dan tips yang kelima ialah 1, 2, 3, 4 tips yang keempat ialah memperhatikan porsi makan, jangan mengonsumsi takjil secara berlebihan ya. Yang penting ketika berhentilah sebelum kenyang gitu, agar ibadah kita tidak terhalang dalam kekenyangan. Jadi kalau makanlah sebelum lapar, kan kita udah lapar ya, karena puasa namanya juga. Jadi berhentilah sebelum kenyang, janganlah berlebihan, jangan menyebabkan makanan itu menjadi mubazir. Apalagi kan kita kalau puasa ini kayak mau makan ini, mau makan itu, banyak yang pengen dimakan gitu. Jadi itulah 4 tips. Yang pertama tadi, makanlah yang mengandung buah-buahan atau sayuran kayak salad atau atau kurma tadi ya cukup. Kemudian membatasi mengonsumsi gorengan dan makanan yang terlalu manis ya. Jadi boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu sering. Kemudian pilihlah minuman yang tidak terlalu manis juga, dan memperhatikan porsi makanan takjil yang kita makan, kita konsumsi. Ya, itulah tadi untuk sesi kita yang ketiga ini, sesi tanya jawab. Baiklah, untuk sesi keempat kita, karena aku belum menyiapin kosakata, baiklah kita akan memasuki ke reaction memes but with theology. Baiklah, bagi kalian yang belum tahu, jadi reaction memes but with theology ini kayak katanya kayak judulnya, artinya itu ialah mereaksi memes atau lawakan dengan pakai ilmu agama. Jadi kita akan melihat memes di Instagram khususnya. Memes ini kita lihat dari sudut pandang kacamata agama. Dari sudut pandang agama gitu. Jadi selain kita menghibur diri dengan tertawa, kita juga belajar ilmu agama dari memes yang kita lihat. Baiklah,
yang buat aku dak boleh nonton kemudian pas dulu. Itu apa? Oh, mengerikan. Baiklah, jadi dia kayak bawa senjata tajam gitu ya. Aku kira apa tadi? Coba kita lihat tuh komennya, emangnya itu apa? Oh ya, emang. Jadi reaction agamanya ialah hendaknya kita apa ya? Hendaknya kita berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah ya. Jadi aku nggak ngerti kenapa orang situ membawa senjata kayak gitu ya. Mudahan ini nggak kena dolar kuning. Jadi biar nggak nampak juga sih tadi. Jadi hendaknya kita bertawakal, berserah diri kepada Allah. Apapun yang terjadi itu adalah salah satu ketentuan dari Allah gitu ya. Ya mungkin kita bisa berusaha, tapi mungkin jangan usaha bawa senjata juga sih kemana-mana ya, disembunyiin gitu. Kita kan gak tentu juga ada kejadian yang akan terjadi yang menimpa kita. Jadi kita cukup bertawakal, berserah diri kepada Allah. Dan kita berdoa kepada Allah agar dilindungi dari segala bencana dan mara bahaya gitu. Aku kira apa tadi, ternyata senjata. Baiklah, meme selanjutnya. Masya Allah, akhi Spiderman. Mantap akhi Spiderman, mantap. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara Spiderman berbuka puasa? Dan juga emangnya dia muslim gitu? Ya mungkin dia ikut wartakjil ya. Anggap saja begitu. Jadi bagaimana reaction memesnya? Kalau menurut pandangan agama, ya tidak apa-apa saja. Kayak aku bilang tadi kan, pendekatan para wali songo, tidak apa-apa saja orang non muslim juga membeli ikut wartakjil gitu, asalkan ya tidak merugikan. Emangnya rugi ya? Ya mungkin kalau orang ada yang pengen ini itu makannya kemudian nggak kebagian, mungkin rugi. Tapi kalau bagi penjualnya sih untung-untung aja ya, bagus malahan. Kan mereka membantu perekonomian kita, UMKM lebih lancar, lebih laku penjualannya. Ya berkat mereka kan ya semua bahagia. Yang makan bahagia, yang dibeli juga ikut bahagia. Itu lagi capek-capeknya malah dengerin Fortuner Sound Jergit. Macam tak betul je, kenapa pula jadi macam ni? Jadi reaction agamanya adalah dia kan menghibur orang yang sedang menongkrong di pinggir jalan, dan dia memperdengarkan bunyi suara Jarjit tadi. Itu kan Jarjit lagi apa yang pentas itu ya, yang serigala itu, domba dan serigala, pengembala domba dan serigala.
Nah, jadi reactionnya adalah menghibur orang, membuat orang tertawa, itu adalah pahala. Membuat orang bahagia, membuat orang tersenyum, meringankan beban orang lain walaupun itu hanya sekejap mata, itu akan dicatat jadi pahala. Karena hati kita menjadi senang. Hati kita senang, Tuhan pun senang melihat hambanya senang, dan jadilah pahala. Ya, bahkan kan sebagaimana yang kita ketahui, menyingkirkan duri atau halangan sesuatu dari jalan aja kan itu mendapat pahala. Kenapa? Karena itu kan membuat seseorang menjadi perjalanan orang lain menjadi lebih mulus, menjadi karena mulus tadi kan bahagia, ya, bahagia. Bahkan sedekah senyum, tersenyum itu kan sedekah katanya, sedekah. Nah, karena itu juga membuat orang menjadi bahagia. Kita senyum, orang lain juga tersenyum, bahagia, maka itu akan dicatat di pahala. Sama juga ini tadi membuat orang lain bahagia, meringankan beban kita untuk sementara, melupakan beban dunia. Dan itu akan menjadi pahala. It's first March, Ramadan. First March. Ini tanggal 1 Maret katanya, yang mana berkebetulan dengan 1 Ramadan. Ya sudah kemarin sih. Yang gak kerasa ya, sekarang udah tiba-tiba Ramadan aja. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Ya, kayak perasaan baru beberapa bulan gitu, udah Ramadan aja lagi. Jadi bagaimana reactionnya tentang video ini? Video ini membuat kita menjadi termenung dan memikirkan apa saja yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ini. Apa yang akan kita lakukan di tahun dan juga di bulan Ramadan ini akan datang nantinya. Ya, sebaiknya kita sebagai umat manusia itu adalah yang introspeksi diri. Jadi memohon ampun, bertaubat dari segala kesalahan, kemudian melakukan yang terbaik untuk kedepannya menjadi lebih baik. Ya, jadi hendaknya kita mengisi bulan Ramadan ini mumpung masih tanggal 2 ini ya, tanggal 2 Ramadan, hendaknya kita mengisinya dengan beramal ibadah. Contohnya yang sedang kita lakukan ini juga adalah amal ibadah. Kita tersenyum bersama, kita mempelajari hal yang baru bersama, kita belajar sambil hiburan, jadilah berpahala. Kemudian kita hendaknya juga mengisi waktu luang kita nanti dengan banyak-banyak membaca Quran, rajin beribadah atau sedekah ya, malam salat tarawih, sedekah. Kemudian kita membantu orang tua kita juga, menyiapkan makanan ketika berbuka atau sahur agar menjadi ibadah. Banyak sebenarnya ibadah, hampir semua kegiatan kita sebenarnya mengandung ibadah loh. Contohnya
Misalkan kalau kita misalnya mau ke WC, kita kaki kiri dulu. Nah itu kan ibadah, sunat Nabi seperti itu. Kemudian keluarnya dengan kaki kanan, jadi ibadah juga, jadi pahala juga. Kemudian kita misalnya memasang baju atau apa dengan sebelah kiri dulu, itu juga ibadah. Kemudian kita makan dengan tangan kanan, itu juga ibadah. Kemudian kita misalkan berniaga, jual beli, itu juga ibadah. Ya, sebenarnya pekerjaan kita, kegiatan kita sehari-hari ini hampir semuanya menjadi ibadah. Tetapi ya hanya saja kita kurang bersyukur. Nah, apalagi kita kalau sadar semua ini adalah karunia Allah dan kita selalu ingat kepada Allah, maka setiap napas kita, langkah kita akan menjadi ibadah. Kita lakukan, nah misalkan kita mendahulukan semua kegiatan kita apapun itu yang positif ya. Kegiatan yang positif dengan diawali dengan bismillah, maka insya Allah akan menjadi ibadah. Kalau ya yang negatif atau dosa dengan bismillah, itu namanya mempermainkan agama, nggak baik ya. Nah jadi mungkin semua atau hampir semua kegiatan kita di dunia ini bagi kita seorang muslim itu adalah ibadah. Allah memberikan kita kemudahan, umatnya Nabi Muhammad ini dalam beribadah, kemudahan mencari pahala. Tetapi hanya tinggal kita saja untuk menghindarkan diri kita dari berbuat dosa, dari berbuat kemungkaran kepada Allah. Hendaknya kita bertakwa, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Nah baiklah, itulah tadi Ramadan Karim kita di hari ketiga di hari kedua Ramadan, tanggal 2 Ramadan atau 2 Maret, hari pertama event Ramadan Karim kita ini. Ya, dengan tema tadi adalah takjil. Sekali lagi, takjil adalah suatu kegiatan, bukanlah nama suatu benda berarti pada awal mulanya ya. Tapi karena masuk Indonesia, berubahlah kata takjil itu menjadi nama benda makanan yang tersaji, yang tersedia ketika bulan Ramadan. Baiklah, marilah kita tutup pertemuan kita pertama hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Semoga ilmu kita dapat bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you, thanks for watching. Jane, go sairan arigato. Ila liqa. Syukran kasiran musyahadatik. Cilkan. Kapkon terap camkap. Sampai jumpa lagi. Makasih udah mampir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Insyaallah minggu depan. Otsu semuanya. Otsu ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.